Oke, jadi sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa dalam kode etik hakim itu diperlukan sikap yang jujur, sikap yang adil, ketidakberpihakan, perlakuan yang sama, sopan santun, dan juga kapabilitas dalam bidangnya. Jadi itu semua ada dalam etika atau kode etik profesional sebagai seorang hakim. Dan itu wajib dimiliki oleh hakim itu sendiri. Tuh. Yang selanjutnya ada terkait kode etik advokat. Nah, jadi dalam bab 2 kepribadian advokat, pasal 2, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, UUD RI, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, dalam pasal 3 juga disebutkan bahwa advokat itu dapat menolak untuk memberi nasihat hukum dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasanya dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya, bertentangan dengan hati nurani, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Yang jelas tidak boleh menolak karena identitasnya itu seorang advokat, tidak boleh. Jadi advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Tuh, jadi advokat-advokat gandungan yang incar duitnya doang, padahal yang dibela itu orang salah, yang memang sudah jelas salah di pelakunya, itu tidak bisa dibenarkan lah. Tidak boleh ada advokat yang seperti itu. Gitu. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Itu sudah pasti lah ya. Dan advokat itu wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat, yang artinya advokat ini sebagai sesama advokat itu harus saling mendukung dan tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Itu ada tertuang di dalam kode etik advokat itu sendiri. Oke, dalam bab 3 hubungan dengan klien, pasal 4, bahwa advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, yaitu jalur non-litigasi atau yang biasa kita sebut sebagai mediasi. Dan ini juga nggak cuma advokat doang, bahwa hakim dalam menangani perkara pun juga sebelum dijalani dalam persidangan, gugatan tersebut harus diselesaikan dengan cara mediasi, gitu. Selanjutnya, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Kayak misalkan ada trik-trik dari advokat untuk gimana caranya si advokat ini bisa mendapatkan biaya yang lebih besar, padahal hal-hal tersebut tidak perlu untuk dilakukan. Nah, yang ketiga ada advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Nah, itu sudah pasti karena sebagai seorang advokat tidak bisa menjamin kemenangan, tapi setidaknya bisa menjamin apa ya istilahnya tuh, ditegakkannya keadilan atau diturunkannya apa tuh namanya, hukuman yang diberikan kepada si pelaku ini atau si ya kliennya ini gitu. Jadi tidak dijanjikan untuk menang, tapi setidaknya ya diutamakan lah hak-haknya, masih diperhatikan lah hak-hak dari si kliennya ini meskipun dia bersalah gitu kan. Tuh. Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan kliennya. Jadi nggak bisa tuh kliennya tidak mampu, golongan-golongan tidak mampu, tapi sama advokatnya ini disuruh bayar 1M gitu kan, dipaksa. Nah, itu nggak boleh. Terus advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Ini mirip sama yang sebelumnya. Tapi memang ya itu tadi, advokat ya nggak boleh memberikan biaya-biaya yang sebenarnya itu tidak harus dibiayakan gitu kan, tidak harus diduitin gitu. Jadi ya seperti itu. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma yang memberikan perhatian yang sama terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Nah, jadi ya seperti itulah.
Yang selanjutnya hubungan dengan teman sejawat, bahwa hubungan antara teman sejawat advokat itu harus dilandasi dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Advokat membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan dengan satu sama lain dalam sidang, itu hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Kayak misalkan saling mengejek satu sama lain dengan kata-kata hewan misalkan, nah itu nggak boleh. Itu melanggar kode etik. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan dengan Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Yang terakhir, advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Misalkan dia udah sama klien ini udah sama temennya, tapi sama kita secara pribadi sebagai advokat itu malah ngehasut gitu loh, jangan di sana, di sini aja gitu, itu nggak boleh. Oke, lalu selanjutnya dalam pasal 7 itu juga diatur kode etik cara menangani perkara. Yang pertama, surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sans pejudis. Yang kedua, isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Yang ketiga, dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan teman sejawatnya atau advokat yang ada di pihak lawan. Dan bila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. Yang keempat, dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Jadi nggak boleh advokat itu, entah itu dalam kasus pidana ataupun perdata, menemui hakim tanpa adanya pihak dari lawan. Itu nggak boleh, karena itu menunjukkan ketidak netralitasan dari seorang hakim itu sendiri, ketidakprofesionalan bagi hakim dan advokat itu sendiri. Nah, yang terakhir itu advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata oleh jaksa penuntut umum dalam perkara perdata. Jadi kurang lebih seperti itulah kode etik yang ada di dalam advokat. Yang selanjutnya itu ada kode etik kepolisian. Dasar hukumnya itu ada dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke. Jadi dalam hal ini setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan itu setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara dengan berpedoman menjunjung tinggi tribrata dan catur prasetya. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Dan yang terakhir, menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Seperti itu. Ada pula etika kemasyarakatan yang di dalam pasal 7 kode etik kepolisian. Setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Lalu dalam pasal 8, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerjasama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis, menaati dan menghormati norma hukum, agama, kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Ada pula dalam etika kenegaraan, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, mengganti, atau menentang Pancasila atau UUD RI tahun 45 secara tidak sah. Terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah, menjadi anggota atau pengurus organisasi, kelompok yang dilarang pemerintah, menjadi anggota pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih,
melibatkan kegiatan partai politik praktis. Jadi memang polisi ini harus bersifat netral. Kayak sebagai contoh dalam musim pemilu kemarin atau pilpres kemarin, itu polisi ataupun TNI itu harus netral, tidak boleh memihak kepada salah satu baca pres atau baca wapres yang ada di Indonesia kemarin. Tuh. Jadi polisi itu nggak boleh ikut kampanye nih, misalkan 01 ataupun 03 ataupun 02 itu nggak boleh. TNI ataupun Polri itu sudah diatur dalam kode etik kepolisian. Dan disebutkan juga bahwa polisi itu tidak boleh ikut berdemo bersama masyarakat. Yang ada, polisi harus bagaimana caranya menertibkan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Tuh. Jadi bukan ikut-ikutan demonstrasi, tapi harus menjaga keamanan dan ketertiban kemasyarakatan. Oke, dalam pasal 10, etika kelembagaan. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau standar operasional prosedur meliputi yang pertama itu penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa, penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan, penerbitan dokumen dan atau produk kepolisian terkait pelayanan masyarakat, serta penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah. Ya, sebagai contoh misalkan dalam seleksi akademi kepolisian atau akpol itu digunakannya sistem nepotisme atau istilahnya orang dalam lah, KKN lah, korupsi, kolusi, nepotisme, cawe-cawe, lobby-lobby, itu tidak boleh. Ya walaupun nyatanya memang ada, tapi ya nyatanya tidak boleh gitu. Adapun juga yang sampai harus dibayar 500 juta misalkan, atau 1M, 2M, 3M, itu ada aja gitu. Nah itu sudah jelas melanggar kode etik di dalamnya. Jadi oknum-oknum tersebut harus dituntaskan oleh pengawas kepolisian, yaitu negara. Ada pula penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah. Ya misalkan persenjataan digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat, itu sudah jelas tidak diperbolehkan atau melanggar kode etik. Jadi seperti itu. Ya. Adapun larangan dalam melaksanakan tugas itu ini sudah dijelaskan tadi ya sebelumnya. Oke, jadi sekian dari kode etik kepolisian.